Gimana ceritanya Anda bisa terjerat Undang-Undang ITE? Saya seorang wartawan yang menulis karya jurnalistik konflik lahan antara perusahaan sawit dan masyarakat di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saya Saiful Mahdi, saya korban UU ITE. Saya terjerat UU ITE karena tulisan saya di sebuah WA Group terbatas dosen dan karyawan Universitas Syah Kuala mempertanyakan tentang proses penerimaan CPNS dosen di Universitas Syah Kuala. Hai, saya Vivi Natalia. Saya adalah penyintas UU ITE. Nama saya Ida Saleh Syamlan. Dipanggil tuh biasa Ida. Sehari-hari saya bekerja sebagai guru private piano. Saya ibu rumah tangga biasa yang punya usaha kecil-kecilan konveksi. Saya terjerat pasal 27 ayat 3 UU ITE karena saya telah menagih hutang di WhatsApp grup family dan saya curhat di Facebook mengenai susahnya menagih hutang kepada orang yang berhutang kepada saya. Pada tanggal 12 September 2017 ada nomor handphone yang dilaporkan. Nah, kebetulan itu nomor handphone nomor handphone saya. Tapi itu sejak bulan April itu nomor sudah tidak aktif. Pada tahun 2018, saya menulis berita mendalam tentang dugaan plagiasi seorang rektor di kampus ternama di Provinsi Jawa Tengah. Saya jurnalis Makassar menulis tentang dugaan korupsi di Sulawesi Selatan. Selama penulisan itu dilaporkan oleh salah satu pejabat publik sampai akhirnya ditahan, kemudian ada proses penangguhan dan sampai hari ini dilanjutkan di proses persidangan. Apa yang saat itu Anda pikirkan ketika ada panggilan dari polisi bahwa Anda akan dikenakan pasal-pasal yang terkait dengan UU ITE? Apa yang ketika itu ada di kepala Anda? Saya menganggap ini sebuah tragedi karena saya tidak percaya seorang wartawan bisa dipidana dengan Undang-Undang ITE. Saya tidak menyangka karena yang saya tuliskan itu memang mempertanyakan kritik yang sebenarnya saya pikir biasa, bahkan saya pernah menuliskan kritik yang lebih keras dari itu. Saya kaget pada saat polisi datang ke rumah saya ngantar surat pengantar dengan rombongan kanit dan rombongannya itu dengan foto-foto, kita difoto-foto, handphone saya diambil. Apa pengaruh kasus tersebut terhadap Anda sekarang? Saya mengalami apa yang disebut sebagai chilling effect, atau mungkin bahasa lainnya adalah swasensor. Saya tidak lagi mengekspresikan apa yang saya rasakan di media sosial terkait dengan pelapor, sehingga membuat saya tidak lagi bebas seperti warga negara pada umumnya. Perasaan pertama membayangkan vonis hakim yang terburuk seperti yang dialami jurnalis lain sampai divonis 2 tahun. Dalam menjalani proses ini, dampaknya bukan hanya terjadi pada diri saya aja. Karena memang keluarga besar kami itu belum pernah ada yang terjerat kasus hukumnya. Jadi baik keluarga besar maupun keluarga inti saya, suami saya, terutama ibu saya juga benar-benar merasa stres gitu pada saat. Harapan Anda terhadap UU ITE ini kira-kira seperti apa? Saya pribadi juga sepakat pasal-pasal karet itu dicabut.
Saya sangat berharap bahwa pasal-pasal karet itu harus direvisi. Terutama 3 pasal, tapi saya juga sepakat ada 11 pasal yang bermasalah seperti hasil penelitian, kajian, dan data yang dimiliki oleh SafeNet. Saya merasa bahwa Undang-Undang ITE telah mengangkangi atau telah melampaui dari Undang-Undang Pers. Yang saya garis bawahi yaitu adanya sikap ketegasan oleh Dewan Pers yang menyatakan karya atau berita Muhammad Asrul adalah produk jurnalistik. Jadi mudah-mudahan udah nggak ada lagi siapapun, mau itu customer kayak mau siapapun lah, nggak ada lagi yang kena pasal ITE. Saya pesan buat teman-teman, benar-benar kalau misalnya mau posting sesuatu, baca lagi berulang-ulang. Apakah postingan kita itu bisa membahayakan diri kita? Apakah bakal ada seseorang yang akan tersinggung dengan postingan kita? Karena itu benar-benar bahaya banget. Ini nggak enak banget, Mas. Nggak jelas, nggak enak banget. Jadi UU ITE ini benar-benar kalau udah ngalamin itu benar-benar ngeri sekali pokoknya. Jadi bisa dialami oleh siapa aja, bisa dialami oleh saya, bahkan pejabat, artis, politikus, siapa aja bisa ngalamin. Jadi kita semua harus hati